Jadi kita juga nggak usah cengeng dan berharap jangan ada Kita juga jangan cengeng dong kalau kita itu tidak diizinkan untuk menggunakan gedung Indonesia Menggugat ya. Kita jangan juga cengeng kalau itu hanya diizinkan untuk menggunakan halaman daripada gedung Indonesia Menggugat ya. Kita juga jangan cengeng kalau kita itu memang dikatakan sebagai pembohong ya, penipu karena kita memang melakukan hal itu ya. Halo sahabat anakum semuanya, salam perubahan. Di kota Sidoarjo, Jawa Timur, arus perubahan menggema begitu kencang bersama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Saya Abdul Rahim, caleg DPR RI dari PKB, nomor urut 4 Dapil Sidoarjo dan Surabaya, siap membersamai Gus Muhaimin dan Pak Anies Baswedan bersama masyarakat Sidoarjo dan Surabaya untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. Lihat jutaan masyarakat Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya, masyarakat Jawa Timur datang ke sini ke kota Sidoarjo untuk menyuarakan arus perubahan bersama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari cuplikan video tadi, ternyata ada satu jawaban yang saya temukan di sini. Masyarakat itu mereka datang berbondong-bondong bukan demi Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sekali lagi, masyarakat itu datang berbondong-bondong sampai jutaan orang begitu, bukan karena Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar. Tetapi mereka datang hanya karena door prize-nya. Dalam muatan video ini, pemirsa akan diberitahu oleh netizen. Mereka akan bersuara, mereka akan memberitahu kita bahwa kami datang beramai-ramai bukan untuk Anies Rashid Baswedan atau Muhaimin Iskandar, tetapi kami datang hanya demi door prize-nya. Bahkan ada beberapa masyarakat yang pulang dengan penuh kekecewaan karena mereka tidak dapat door prize-nya itu. Untuk lebih jelasnya, kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan nanti di akhir video nanti saya akan memberikan sedikit tanggapan. Mari kita simak bersama-sama. Gimana respon masyarakat Sidoarjo dalam kegiatan jalan santai bersama Amin? Yang penting kupone. Digawe Pak Anies suwun, mantep kok Sidoarjo mbek Pak Muhaimin, suwun kupone sepurane. Aku gak milih sampean, milih Ganjar. Selain Ganjar, banyak coblos. Arek Jawa Timur tetap bersama Ganjar Pranowo. Di Makassar itu jalan sehat itu hadiahnya mobil, yang datang itu editan. Iya ta bang, punya otak, makanya jangan dangkal-dangkal banget bang. Kalau dangkal banget itu keruh otaknya. Oke, jadi gini bang, logikanya ya, logikanya Anda kalau memang nggak punya bahan untuk diposting dari calon pasangan pilihan Anda, jangan terlalu iri dong. Logikanya gini, ketika saya orang Makassar dan saya nggak suka sama Pak Anies, walaupun adanya pesawat, saya nggak mau datang bang. Itu logika. Makanya yang tidak percaya, yang posting itu editan atau gimana, itu bukan pendukungnya Anies dan dia tidak mungkin datang. Pak, oke? Otaknya dicuci dulu ya. Pakai mesin cuci nggak apa, atau mungkin pakai sikat gigi nggak apa-apa. Oke? Salam akal sehat. Tiga capres ini kita sepakat bahwa adalah putra terbaik bangsa, tapi kita harus memilih
dari yang baik ini yang terbaiknya kalau menurut saya adalah Pak Anies Baswedan sih Mas. Kalau dilihat dari rekam jejak mulai pendidikan, rekam jejak kinerja, kita pasti dari 3 capres ini adalah Pak Anies yang paling komplit. Mulai dari sebelum menjabat, pernah jadi rektor, pernah jadi menteri pendidikan, dan yang terakhir adalah menjadi gubernur Jakarta. Saya rasa dari 3 capres ini yang paling komplit kalau bicara rekam jejak, terus bicara tentang prestasi baik di dalam negeri maupun luar negeri adalah Pak Anies. Kalau sebelum menjadi gubernur kita tahu sendiri Pak Anies kan menginisiasi Indonesia Mengajar ya. Jadi sebelum terjun ke pemerintahan Pak Anies sudah peduli dengan pendidikan di Indonesia. Dan ketika menjadi gubernur kita tahu lah, dari se-Indonesia tahu prestasi Pak Anies mulai dari yang dalam negeri sampai luar negeri. Ininya apalagi program-programnya itu benar-benar pro rakyat banget. Apalagi saya orang desa datang ke Jakarta menikmati yang namanya Transjakarta itu dengan 1 tap itu bisa keliling Jakarta, itu sangat luar biasa sih. Kedepannya semoga bisa diterapkan di nasional gitu. Sedikit saya menjawab apa yang dikatakan oleh pemuda ini. Bagaimana dengan sumur resapan yang ada di Jakarta? Bagaimana dengan tugu bambu getah-getih? Bagaimana dengan tugu sepatu? Bagaimana dengan lem Aibon? Bagaimana dengan rumah sakit yang diganti menjadi rumah sehat? Bagaimana dengan nama-nama jalan yang diubah? Apakah itu sebuah prestasi? Mas, rakyat Indonesia zaman sekarang sudah pintar, Mas. Rakyat sudah sangat cerdas. Mas mau provokasi dengan kata-kata Mas, bilang Mas Anies itu adalah sosok gubernur yang punya prestasi. Prestasinya apa, Mas? Korupsi diganti kata menjadi kelebihan bayar. Dan masih ada banyak hal yang terjadi di DKI Jakarta. Rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan itu, rakyat Indonesia seluruhnya sudah tahu. Dan juga, Mas perlu ketahui bahwa rakyat Indonesia itu tidak butuh manusia tukang ngibul, manusia pembohong, seperti Mas Anies itu. Itu loh yang Mas harus ketahui. Mas coba bicarakan apa adanya tentang kengibulan dari Anies Rashid Baswedan itu. Sampaikan kepada rakyat. Jadi pemirsa sekalian, saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas. Jadi kita jangan terprovokasi, tetaplah berpikir kritis, tetaplah berpikir mengedepankan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi kita juga nggak usah cengeng dan berharap jangan ada Kita juga jangan cengeng dong kalau kita itu tidak diizinkan untuk menggunakan gedung Indonesia Menggugat ya. Kita jangan juga cengeng kalau itu hanya diizinkan untuk menggunakan halaman daripada gedung Indonesia Menggugat ya. Kita juga jangan cengeng kalau kita itu memang dikatakan sebagai pembohong ya, penipu, karena kita memang melakukan hal itu ya. Kita mengatakan di awal ya dalam kesepakatan dengan pihak ya tertentu bahwa kita hanya menggunakan gedung gym itu sebagai tempat untuk kita bisa berdiskusi tentang kemajuan Indonesia dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya ya baliho didirikan ya, capres cawapres ditulis di situ besar-besar dan menggunakan gedung itu untuk kampanye politik. Ya nggak bisa dong ya. Anda nggak tahu gitu ya bahwa gym itu tidak memang diperbolehkan ya untuk berkampanye untuk politik di dalamnya. Ya Anda harus tahu dong ya gedung-gedung mana ya, gedung-gedung pemerintah mana yang itu memang
dipakai untuk politik dan tidak dipakai untuk politik, tidak boleh dipakai untuk politik. Hanya Anda harus tahu dong. Dan ketika ya kita dikatakan sebagai pembohong, ya banyak kebohongan, tidak jujur, ya Anda harus terima dong. Jangan cengeng juga, jangan malah justru mengatasnamakan berdiri di atas keadilan Indonesia. Harus kita tegakkan. Inilah yang harus kita ubah. Ya, gedung di zaman Belanda dulu ini bisa kita pakai, tetapi zaman sekarang itu tidak bisa. Terus kita ngomong lagi tentang kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Ya, omong kosong, pret itu. Ya, kalau kita justru mengatasnamakan di atas semua hal yang kita katakan itu, ya itu membuktikan kalau kita itu cengeng sebenarnya. Ya, kita tidak bisa ya menerima diri kita dengan sebenar-benarnya. Ya, kita tidak bisa melihat bahwa ya memang benar bahwa tidak ada kejujuran dari pihak kita ya kepada pihak orang lain. Ya itu harus jelas dong ya. Jangan cengeng hanya gara-gara itu terus kita berorasi ya, kita mengatakan keadilan harus ditegakkan. Omong kosong semua. Anda selalu bicara putaran. Ini Anda sedang berkhotbah tentang optimisme atau Anda akal sehat ini? Akal sehat dan fakta politik. Oke. Ya, kita sudah punya jam berpolitik nasional. Ya. Jadi kita tahu bahwa kondisi saat ini mengarah kepada satu putaran. Ya. Jadi artinya kegiatan dilaksanakan Anies dari Makassar, Malang, Sidoarjo itu semakin mengkristal menunjukkan bahwa tanda-tanda satu putaran
Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sedikit saya mau menanggapi tentang pernyataan dari pendukungnya Anies Rashid Baswedan ini ya. Tadi kita mendengar di mana Refli Harun mewawancarai sejumlah temannya, namun ada hal yang menarik ketika mereka percaya bahwa seorang Anies Rashid Baswedan mampu untuk memberantas kasus korupsi di bangsa ini. Menurut saya secara pribadi, omong kosong. Inilah kemunafikan yang dimiliki oleh pendukungnya Anies Rashid Baswedan. Kenapa saya bilang munafik? Omong kosong. Yang sekarang korupsi, BTS itu dikorupsi oleh siapa? Bukankah itu partai pendukungnya Anies Rashid Baswedan? Johnny Gerald Plate dan Syahrul Yassin Limpo. Yang keduanya ini adalah petinggi-petinggi dari Partai Nasdem yang sekarang sudah masuk jeruji besi. Dan saya pun berharap semoga langsung mati di dalam jeruji besi itu. Jijik saya melihat manusia koruptor. Mari rakyat Indonesia, kita berdoa bersama-sama. Semoga pelaku koruptor itu segera mati. Karena bagi saya secara pribadi, sampai saat ini, yang masih tegak lurus untuk memberantas kasus korupsi itu hanya Ganjar Pranowo. Pendukung Anies Rashid Baswedan itu omong kosong bahwa Anies Rashid Baswedan adalah orang yang tepat untuk memberantas korupsi di bangsa ini. Apa kabar Formula E? Rakyat Indonesia sedang menunggu itu. Rakyat Indonesia pun sudah tahu ketika hak interpelasi yang dilakukan oleh partai PSI ditolak oleh Anies Rashid Baswedan. Jadi tidak usahlah bodohin rakyat. Rakyat sekarang informasi sekecil apapun mereka sudah tahu. Yang jadi tukang ngibul, yang jadi pembohong itu cukup Anies Rashid Baswedan. Jangan Anda yang sebagai pendukungnya juga terbawa sebagai tukang ngibul dan tukang bohong. Memalukan. Bangsa sebesar Indonesia ini tidak butuh manusia tukang ngibul, tidak butuh manusia pembohong seperti Anda. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sangat yakin dan percaya bahwa kalian semua sudah mampu untuk melihat sosok calon presiden yang tepat dan layak untuk mengayomi, untuk memimpin bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029 itu siapa. Bagi saya secara pribadi hanya Ganjar Pranowo. Karena Bapak Prabowo Subianto juga masih punya kasus food estate. Anies Rashid Baswedan juga masih punya banyak kasus. Dan saya berharap bahwa jelang waktu daftar ke KPU ini, detik-detik terakhir, KPK semestinya ringkus satu-satu. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat memberikan informasi baru buat kita dan dapat berguna juga bagi kita semua. Jika ada yang suka dengan cuplikan-cuplikan video ini, silakan share video saya ke link media sosial kalian agar semakin banyak rakyat Indonesia yang mengetahui tentang siapa itu Anies Rashid Baswedan yang sesungguhnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.